Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Kaulah Majapahit yang picik. Kau tahu apa tentang Gajah Mada? Kau hanya tahu tentang urusan diri pribadimu. Tutup mulutmu. Kau bisa bicara tentang orang lain tanpa selidik lebih dulu. Kau tahu Gajah Mada itu siapa? Dia adalah saudaraku. Saudara siapa saja yang menginginkan perdamaian dan keadilan. Gajah Mada adalah saudara semua orang yang mendambakan kebenaran. Dan aku akan mencarinya sampai ketemu. Aku akan mencari dan mengaduk-aduk seluruh Majapahit sampai ketemu. Iya, memang Tuan Pendekar. Kami pun sebenarnya ikut prihatin atas musibah yang menimpa Majapahit sekarang ini. Mudah-mudahan usaha Tuan Pendekar berhasil. Mudah-mudahan Mapatih Gajah Mada segera ditemukan kembali. Dan rakyat Majapahit kembali hidup dalam perlindungan dan kearifannya. Jangan dengarkan kata-kata orang sinting itu, Tuanku Pangeran. Barangkali dia mabuk. Orang Majapahit, kaulah yang mabuk. Kau mabuk perempuan. Kau hampir gila karena perempuan. Kau tidak berharga sama sekali di depanku. Kau tidak lebih berharga dari seonggok kotoran manusia. Kurang ajar. Kata-katamu. Kata-kataku benar, bukan? Kau tidak usah mungkir. Kau berjalan jauh sampai masuk ke negeri orang ini. Untuk apa kalau tidak untuk seorang perempuan? Laki-laki macam apa itu? Laki-laki banci? Laki-laki berjiwa betina? Dengar. Kau telah membuat malu kaulah Majapahit. Kalau aku jadi kau, lebih baik aku tidak melihat matahari lagi. Orang edan, keluar dan hadapilah aku. Nantang ya? Iya, aku tantang kau. Baiklah. Tantanganmu ku terima dengan senang hati. Kau merasa paling jago. Kau merasa paling hebat. Karena itu kau berbuat sesuka hatimu. Aku memang orang yang merdeka. Aku bebas berbuat apa saja. Tidak seperti kau, terkurung dalam sikap dan pandangan sempit. Duniamu tidak lebih lebar dari bibir manis seorang perempuan. Tutup mulutmu, orang sinting. Kita selesaikan pertengkaran ini di luar tenda. Boleh saja kalau memang itu kau kehendaki, anak muda. Sudahlah Tuan.
Mengapa harus menempuh jalan kekerasan? Tidak bisakah dicarikan jalan damai? Tuan Pangeran melihat sendiri bagaimana orang Sinting itu telah menghina saya, menghina semua yang hadir di sini termasuk Tuan Pangeran. Benar, Gusti Pangeran. Kita harus menjaga wibawa. Orang seperti itu sudah sepantasnya dimasukkan ke dalam kerangkeng. Ayo, apa perlunya bicara panjang lebar? Aku tunggu di luar tenda. Ya. Ayo anak muda, kau harus mulai lebih dulu, karena kau yang menantang. Baiklah, aku setuju. Hei, kau menggunakan senjata tajam. Wah, agaknya kau benar-benar membenci aku dan bermaksud membunuh aku. Boleh. Ayo, perlihatkan jurus-jurus pedangmu. Tapi tunggu dulu, aku harus menggunakan senjata juga untuk melayani pedangmu. Apa ya? Nah, aku pinjam sebentar tombak pendekmu itu ya. Ya. Hei, kau mau apa ini? Kurang ajar, kau merampas tombakku. Kembalikan! Hanya ku pinjam saja sebentar kok. Nanti akan ku kembalikan dalam keadaan utuh. Nah, anak muda, aku siap melayani permainan pedangmu. Serangan-seranganmu memang hebat, anak muda. Tapi aku kira tombak prajurit itu jauh lebih hebat. Jangan sombong. Permainan belum selesai. Bagaimana orang mabuk bisa berkelahi dengan baik? Tenagamu makin kendor. Napasmu sudah seperti kerbau disembelih. Orang ini luar biasa. Dengan mudah dia bisa mematahkan serangan-seranganku. Tapi sepertinya aku pernah melihat gerakan-gerakan seperti itu. Di mana ya? Bagaimana anak muda? Apa kau masih mempunyai jurus simpanan yang lebih hebat? Ayo, perlihatkanlah supaya tontonan ini menjadi lebih menarik. Dengan jurus apa lagi orang ini harus kutundukkan? Semua jurusku bisa dipatahkan di jalan. Sepertinya dia mempunyai pemunahnya. Tapi aku tidak sudi menyerah. Sudahlah, anak muda. Lebih baik kau bertekuk lutut di hadapanku. Mana bisa kau mengalahkan aku? Orang mabuk tidak mungkin berkelahi dengan baik. Tutup mulutmu, Set. Kau memang keras kepala. Kau punya bakat besar menjadi orang bandel. Sayang sekali. Bakat besarmu itu lenyap dalam hangatnya pelukan seorang perempuan. Kau pendekar hebat, anak muda. Tapi khusus untuk melayani perempuan. Setan jahanam, kubunuh kau! Kakang Narutawa, rupanya tamu-tamu kita adalah orang-orang berkepandaian tinggi. Bagaimana menurut kakak? Menurut pendapat hamba, tingkat kemampuan orang Sinting itu jauh lebih tinggi. Jurusnya aneh, walaupun hanya merupakan jurus-jurus pertahanan. Ya. Aku kira mereka tidak bisa kita biarkan berlarut-larut, kakak. Lalu, apa yang akan kita lakukan, Gusti Pangeran? Tuan pendekar harus kita bantu. Orang gila itu harus diamankan. Kalau tidak, bisa membuat suasana kacau balau karena kegilaannya. Baik, Gusti Pangeran. Biarlah hamba turun tangan.
Tapi baru saja Panglima Narotama bergerak maju, mendadak muncul 4 orang berpakaian nelayan. Salah seorang di antara mereka menggenggam jala, sedang yang lain memegang pancing dan dai perahu. Ini siapa lagi, ha? Orang-orang tidak beres. Ayo pergi, pergi. Kalau mau mencari ikan, jangan di tempat ini. Sana, pergi ke laut atau ke sungai atau ke rawa. Di sini tidak ada ikan. Sayang sekali. Kami justru paling doyan makan ikan darat, bukan ikan yang hidup dalam air. Terlebih kami gemar sekali menangkap ikan sinting seperti kau untuk kami piara di dalam kolam kami. Jadi kalian juga ingin menangkap aku, ya? Wah, bukan main hari ini. Aku laris. Aku punya banyak peminat. 1, 2, 3. Wah, banyak sekali orang yang ingin menangkap aku. Apa yang menarik pada diriku, hingga kalian nampak sangat bernafsu. Kami tidak punya waktu untuk melayani pembicaraanmu. Hai kawan-kawan, mari tebarkan jala dan pancing. Gunakan dayungmu untuk membelah air. Ya! Tuan Sodo, saya benar-benar tidak mengerti. Hari ini benar-benar luar biasa. Ada banyak tamu sengaja datang ke perkemahan saya. Apa maksudnya? Saya pernah mendengar cerita mengenai 4 nelayan sakti. Iya, saya pun pernah mendengar dari mulut orang-orang Majapahit. 4 nelayan sakti biasa berkelana di pesisir utara Laut Jawa Dwipa. Sudah banyak cerita mengenai keperkasaan mereka, tapi hampir tidak ada yang tahu siapa sesungguhnya mereka. Sungguh suatu permainan yang lebih mirip tongkat keajaiban. Iya, lihat saja. Mereka bergerak begitu cepat, seolah ada puluhan orang yang sedang bertarung. Tapi banyak orang gila itu mulai keteter. Benar, Gusti Pangeran. 4 nelayan sakti mulai bisa menguasai musuhnya. Lihat, lihat. Jala itu terkembang dengan indahnya. Ya, tarik turun dia. Tebarkan jalamu selebar-lebarnya. Ya! Pangeran Jayakusuma. Nah, tertangkap kau sekarang. Nasibmu selanjutnya berada di tangan kami. Mana bisa kau lolos dari jala ini? Jala ini lebih kokoh daripada penjara para penjahat negeri Majapahit. 10 kali lebih kokoh dan lebih rapat. Jala keparat. Sampai patah tulang lenganmu, kau tak akan bisa merobek bedang-bedang jala ini. Daripada berontak, tidak keruan begitu, lebih baik diam. Lebih baik kau menyerah dan pasrah. Ayo, kita bawa dia sekarang juga. Ayo angkat, ayo. Dan serentak mereka berempat mengangkat orang gila yang masih berusaha berontak, kemudian bergegas membawanya pergi. Aku tidak akan melepaskan mereka. Orang gila yang perkasa dan 4 nelayan sakti penuh mengandung rahasia. Aku harus bisa menyingkapkannya. Mereka berlari sekencang angin. Kekuatan orang-orang aneh itu benar-benar seperti gajah. Dengan ringan mereka menjinjing orang seperti membawa sekeranjang sayuran. Aku ingin tahu akan dibawa kemana orang gila itu. Matahari sudah hampir tenggelam. Sebentar lagi malam bakal tiba. Aku harus segera bisa menyusul mereka. Tidak ada jalan lain kecuali menyeberangi sungai ini.
Hup! Ya! Aku lelah sekali. Tenagaku terkuras semuanya. Aku merasa seperti ada orang mengikutiku. Jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, sekilas aku bisa menangkap bayangannya menyelinap ke balik pohon besar. Apakah dia salah seorang di antara nelayan sakti itu? Kalau bukan, lalu siapa dia? Dan apa maksudnya? Adakah hubungannya dengan peristiwa-peristiwa beruntun baru saja tadi? Baiklah. Akan kulihat sampai sejauh mana orang itu ingin berurusan dengan diriku. Ada sebuah perahu ditambatkan di sini. Agaknya 4 nelayan sakti membawa orang gila itu dengan sebuah perahu. Dan mereka tidak bisa menerus perjalanan. Karena sungai kecil ini memasuki sebuah gua yang menembus sebuah bukit. Baiklah. Akan kulacak terus kemana larinya 4 nelayan sakti itu. Deras juga arus air di dalam gua ini. Mana tempatnya gelap dan batu-batunya licin sekali. Aku mendengar suara langkah di air mendekat kemari. Siapa kau? Aku tidak bisa mengenalimu. Tempat ini sangat gelap. Katakanlah siapa dirimu dan apa maksudmu mengikuti aku. Kalau kau tidak mau mengatakan siapa dirimu, nah, itu berarti kau ada maksud kurang baik padaku. Mau kemana kau? Berhenti! Berhenti kataku. Kalau kau tidak mau berhenti, aku terpaksa menyerang. Kau jangan main-main. Aku tidak punya waktu untuk melayanimu. Tempat ini berbahaya. Kita harus segera keluar dari dalam gua ini. Aku seperti pernah mendengar suaramu. Nah, lihat. Air mulai naik. Arus air semakin kencang. Tidakkah kau bisa merasakan? Oh, iya. Air dengan cepat naik. Sekarang sudah mulai merendam pahaku. Mari, kita segera pergi dari sini. Ayo cepat. Wah, arus sungai semakin deras. Kau pegang batu-batu padas di sisi gua agar jangan sampai terseret. Dasar sungai ini sangat licin. Iya. Dan kita tidak tahu sungai ini menuju kemana. Jangan-jangan kita salah memilih jalan. Kurang ajar. Aku hampir tidak bisa melihat apa-apa. Aku seperti mendengar suara gemuruh di kejauhan sana. Suara apa itu? Oh, celaka. Kita bisa mati di sini. Oh, kita salah jalan. Kita tersesat jalan. Arus sungai semakin deras. Iya. Dan dasarnya semakin dalam. Pegang batu kuat-kuat. Jangan sampai terlepas. Ada air terjun di depan kita. Aku terseret arus. Aku terseret arus. Aku terpeleset. Aku tidak bisa menahan lagi. Arusnya terlalu kuat. Pangeran Jaya Kusuma. Badanku sakit semua. Di mana aku sekarang ini? Oh, iya. Aku ingat. Aku mengejar 4 nelayan sakti. Aku tersesat masuk ke sebuah gua, lalu terseret arus air yang deras sekali. Narutama. Rupanya dialah orang yang mengikuti aku semalam. Rupanya dia juga pingsan setelah terhempas air terjun. Tubuhku rasanya mau remuk.
Di mana kita sekarang ini? Di tepian sungai. Kita terdampar kemari setelah jatuh dari air terjun semalam. Apakah kau bisa bangun? Aduh, sakitnya pinggangku. Jangan-jangan ada yang patah ini. Tapi rasanya aku masih bisa meneruskan perjalanan. Kau mau kemana, Narutama? Apa kau punya kepentingan juga dengan mereka? 4 nelayan sakti itu? Aku diutus gustiku, Pangeran Anden Luano, untuk mengikuti mereka. Dan kau, apa urusanmu dengan orang-orang itu? Aku hanya sekedar ingin tahu saja. Mereka orang-orang berkepandaian tinggi, orang-orang aneh dan bertabiat aneh. Tapi mereka pasti mempunyai maksud-maksud tertentu. Itulah sebabnya aku ingin mengikuti mereka. Aku ingin menyingkap rahasia mereka. Kalau begitu, setidak-tidaknya kita mempunyai tujuan yang sama. Kita berangkat saja sekarang. Iya, aku pun tidak bisa lama-lama tinggal di tempat yang masih asing begini. Apa itu? Sepotong kayu bakar. Nah, pasti mereka telah melewati jalan setapak ini. Aku ingat, kayu bakar ini kemarin digunakan orang Sinting itu untuk senjata. Oh iya, kau benar. Mereka melewati jalan ini. Lihat, ada banyak tapak kaki manusia. Kalau begitu benar kita salah jalan. Mestinya kita nebing sebelum air sungai masuk ke dalam gua. Aku tidak pernah berpikir sampai ke situ. Kukira tidak seorang pun manusia sanggup memanjat tebing setinggi dan seterjal itu. Apalagi masih harus menggotong orang. Bagi 4 nelayan sakti, agaknya hal itu bisa mereka kerjakan dengan mudah. Baiklah. Sekarang kita ikuti saja jejak kaki di atas jalan setapak ini. Aku yakin kita bisa menemukan tempat persembunyian mereka. Jejak kaki mereka berhenti hanya sampai di sini. Lihat, di depan ada lagi sebuah goa. Oh, goa yang amat besar dan menyeramkan. Mari kita lihat. Iya. Apa kau yakin mereka memasuki goa ini? Ya, aku yakin. Aku tidak melihat tempat lain yang lebih baik kecuali goa ini. Mereka tentu telah membawa orang gila itu masuk ke dalam goa ini. Kau ingin melihat ke dalam goa sana? Kalau kau tidak setuju, kau boleh tinggal di luar. Tunggu. Apa yang bisa kulakukan di luar? Lebih baik aku ikut masuk saja. Kalau begitu mari kita masuk. Awas, hati-hati. Aku tidak tahu secara pasti siapa orang-orang itu. Pakaianku basah kuyup. Keringatku mengalir terus seperti mandi. Iya, udara dalam gua ini panas sekali. Aku merasa seperti dipanggang di atas bara api. Iya. Kau tahu di mana sekarang ini kita berada? Tidak. Di atas kepundan gunung berapi yang tidak jadi. Aku ingat, ada banyak kawah, sumber-sumber air panas tersebar di daerah ini. Apakah gua ini masih termasuk wilayah kerajaan Singgelo? Barangkali bukan. Barangkali kita sudah berada di wilayah Majapahit. Atau mungkin, ya, daerah perbatasan antara Majapahit dan Singgelo. Wah, panasnya bukan main. Iya, makin ke dalam makin terasa panas. Iya. Dan pandangan mata kita semakin tertutup asap tebal. Lihat. Rupanya kita bukan hanya berdua di dalam gua ini. Iya, kita bukan hanya berdua. Ada orang lain. Tapi sepertinya bukan yang kita cari. Aneh sekali. Siapa orang itu? Kok diam saja begitu? Kelihatannya dia sedang bersemedi. Lihat saja cara duduknya. Bersila di atas lempengan batu dengan kedua belah mata terpejam. Oh, pakaiannya. Pakaiannya. Kenapa pakaiannya? Aku kenal seorang pendekar sakti yang biasa menggunakan pakaian seperti itu. Pasti dialah orangnya. Siapa yang kau maksudkan? Lawa Ijo.
Iya, Lawa Ijo. Aku pernah bertemu dengan pendekar yang seringkali menggunakan penyamaran. Waktu itu, aku sedang berada dalam bahaya maut menghadapi Empu Naga, seorang pendekar aliran sesat. Mendadak dia muncul seperti siluman dan mengajari aku bagaimana cara mengalahkan Empu Naga. Dan sekarang dia berada di dalam gua ini. Marilah, kita lihat lebih jelas lagi. Hentikan! Jangan mendekati aku. Maafkan, kalau kami telah mengganggu ketenangan Tuan. Kami tahu bahwa Tuan tengah bersemedi, tapi kami tidak bermaksud buruk. Kami hanya ingin mengenal Tuan lebih dekat. Bodoh! Aku bukanlah orang yang kau ceritakan itu tadi. Aku bukan Lawa Ijo. Tuan memiliki ciri-ciri seperti Lawa Ijo. Tuan pasti hanya tak ingin dikenali sebagai pendekar tangguh, pendekar tanpa tanding. Mengapa kita tidak bicara lebih dekat? Mari kita dekati dia. Hentikan kataku. Hentikan. Atau kalian mau terkelupas kulitmu karena hawa panas di sini? Oh, benar. Hawa panas semakin meningkat. Hanya orang yang berkemampuan tinggi bisa bertahan lama di hawa panas ini. Kalian lihat sendiri, tubuhku makin lemas. Aku kira aku tidak akan tahan lebih lama lagi. Tidak tahan lagi? Apa maksud Tuan? Mengapa Tuan memilih tempat seperti ini untuk bersemedi? Bodoh. Aku bukan bersemedi. Aku terpaksa mau diperlakukan seperti ini. Oh, lihat. Kakinya dirantai ke dinding goa. Perbuatan biadab. Iya. Siapa yang telah melakukannya? Bolehkah kami tahu? Ini perbuatan tidak berperi kemanusiaan. Perbuatan ini dilakukan oleh orang yang berkemampuan sangat tinggi. Kami semua terjebak dan bisa dikalahkan. Kami terbangun dan sudah mendapat diri kami dalam keadaan seperti ini. Kami? Ya. Jadi Tuan tidak sendiri? Oh, benar. Dia tidak sendiri. Lihat. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya, yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti-flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.